Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Porsi, kembali lagi di podcast Farmasi edisi kedua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dan diketahui untuk mempersiapkan penelitian dan skripsi. Nah, namun sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Sajia Masita Guntur, selaku moderator pada podcast Farmasi edisi kedua. Nah, dan di samping saya tentunya sudah ada narasumber kita yang luar biasa, yang merupakan salah satu tenaga pendidik dari Farmasi UIN Alauddin Makassar, yakni Ibunda Dr. Apoteker Karlina Amri Tahir, SSI, MSI. Hai Ibu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu, bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Tapi Ibu, selain menjadi tenaga pendidik, apa-apa saja kesibukan Tak akhir-akhir ini, Bu? Ya, selain di UIN, Ibu juga ada tempat praktek, salah satu klinik di apotek di Makassar. Ibu juga salah satu pengurus studi Ikatan Apoteker Indonesia cabang Makassar. Ya, Masya Allah. Baik Bu, langsung saja kita masuk pada topik podcast kali ini. Yang pertama, mungkin pertanyaannya mengenai mulai kapan dan bagaimana caranya menentukan peminatan saat ingin melakukan penelitian. Jadi mulai kapan ya? Sebenarnya saat mahasiswa menginjakan atau menjadi status mahasiswa farmasi, mahasiswa itu sudah harus bisa memprediksi nih ya, pindah dari mana. Di pasti semester 3 kan kita sudah masuk lab ya, sudah mengenal beberapa lab. Biasanya kita tahu, kita lihat kita ini minatnya di mana. Harusnya dari dini kita sudah siap. Saya pengen meneliti di bidang misalkan ya, kebetulan ibu orang tekno. Ya, saya mau di tekno misalkan atau di farmasi misalkan. Jadi jangan nanti pada saat injury time baru kepikiran ini. Kita kan juga ada schedule ya di prodi itu, sudah ada schedule kapan mahasiswa harus memasukkan judul-judul penelitiannya. Jadi disitulah kalian sudah harus bisa menentukan kalian pengen di mana. Iya, seperti itu. Nah, jadi untuk menentukan peminatan di informasi itu sebenarnya kita mulai pada semester 5. Namun dari awal kita sudah bisa menerka-nerka di mana kita akan nantinya ingin melakukan penelitian. Karena dari awal sampai semester 5 kita sudah melalui beberapa lab. Nah, dari situlah nanti kita bisa melihat di mana peminatannya kita. Seperti itu, Ibu. Selanjutnya Ibu, untuk yang kedua, nah kan di farmasi ini ada banyak bidang Ibu. Nah, bidang-bidang apa saja yang bisa kita pilih untuk melakukan penelitian? Jadi melakukan penelitiannya, bidang-bidang itu ada kita beberapa ya. Jadi kita punya keilmuan. Jadi rumput keilmuan itu ada farmaseutik ya, kemudian ada kimia ya, kita ada juga farmakologi, kita juga ada alam ya. Ini kita ada beberapa rumpun keilmuan. Nah, di rumpun keilmuan itu tergantung nih, gitu kan, mahasiswanya pengen meneliti apa. Jadi kalau kita di farmaseutik ya, kita bisa misalkan mau ambil tekno, misalkan mau bikin formulasi ya, formulasi apakah buat sediaan krim atau buat face mist atau mau buat sistem drug delivery system, bahkan nanopartikel juga kita sudah ada ya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman untuk di bidang farmasi itu untuk melakukan penelitian kita bisa mengetahui ada beberapa bidang seperti bidang farmaseutik, farmakologi, kimia, bahan alam, ya seperti itu. Jadi tergantung teman-teman ingin mengambil di passionnya di mana, seperti itu. Baik Bu, untuk selanjutnya, bagaimana gambaran dan alur di setiap bidang farmasi saat ingin melakukan penelitian?
Jadi ketika misalkan ya sudah diputuskan nih, misalkan si A nih ya, dapatnya misalkan lab majalah misalkan. Kita itu di prodi ada namanya roadmap penelitian tuh, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita kalau mau melakukan penelitian itu basisnya atau dasarnya itu adalah objeknya dari roadmap penelitian itu. Karena roadmap penelitian itu juga sangat menunjang akreditasi gitu ya, akreditasi program. Jadi biasanya kita memberikan judul itu tidak keluar dari roadmap penelitian. Jadi misalkan nih kalau untuk objek tanaman obat ya, kita kan ada beberapa objek nih, ada manajemen farmasi, ada farmasi klinik, kemudian ada tanaman obat, ada juga produk halal ya. Kalau misalkan kalau mengambil dari bahan alam atau tanaman obat itu biasanya foto-foto, towo-towo, jintan hitam, kemudian apa lagi namanya serumbet gitu ya, sumber serumbet yang lembu yang gajah rumput laut. Nah, itu termasuk kasumaturat itu merupakan objek penelitian di prodi farmasi untuk yang bahan alam atau tanaman obat. Kalau misalkan mau produk halal, misalkan gelatin halal dan atau bahan tambahan dalam bidang farmasi, manajemen farmasi, farmasi klinik. Jadi semua judul-judul yang akan diteliti oleh mahasiswa itu berdasar pada roadmap penelitian yang telah dibuat ya di prodi farmasi. Nah, baik Ibu. Jadi gambaran mengenai alurnya ini kita memiliki sebuah roadmap. Ya, roadmap. Nanti di roadmap itu yang akan menjadi penentu kita akan melakukan penelitian di bidang apa. Jadi pada alurnya itu adalah kita masukkan nih, kita memasukkan judul, kemudian nanti akan dipilihkan dipilihkan pembimbing, nanti oleh pembimbing kalau misalkan mahasiswa punya judul, misalkan ya, kalau memang judulnya sesuai, ya itu bisa dilanjut. Kalau misalkan judulnya kurang sesuai, itu kita biasanya reformulasi, pembimbing mereformulasi judulnya untuk menyesuaikan ya. Jadi tapi pada intinya adalah harus sesuai dengan roadmap penelitian yang telah ditetapkan. Jadi untuk gambaran dari alurnya ini, yang pertama mahasiswa akan mendaftar, kemudian dari pendaftaran ini mahasiswa akan memasukkan judul. Nah, setelah ada judul, di screening. Setelah di screening, mahasiswa akan mendapat pembimbing. Nah, dan setelah pembimbing, mahasiswa akan berkumpul dan membahas mengenai judul penelitian yang akan diteliti. Nah, namun sebelumnya ada yang dinamakan roadmap penelitian. Jadi setelah berkumpul nanti bersama pembimbing, maka akan dilihat terkait judul penelitian dan disesuaikan dengan roadmap penelitian. Apabila sudah sesuai, maka akan dilanjut. Dan ketika tidak sesuai, akan direformulasi kembali oleh pembimbing. Seperti itu, Ibu. Ya, sesuai dengan kaidah. Yang sesuai dengan kaidah. Ya, baik Ibu. Selanjutnya, apa saja yang perlu dipersiapkan mahasiswa yang akan melakukan penelitian? Nah, yang paling penting dalam menyambut penelitian itu adalah mental. Jadi mentalnya harus siap, ya, karena meneliti itu susah gampang, ya. Ya, jadi harus selalu jaga mentalnya tetap sehat, tetap bahagia, ya. Jadi apapun yang terjadi, jangan dulu pikir ya yang apa yang akan terjadi di depannya, kita sambut dengan bahagia. Ya, kita harus siap berjuang nih buat mendapatkan gelar S1. Ya, jadi teman-teman ketika kita ingin melakukan penelitian, hal yang paling pertama itu adalah memperbaiki atau menyiapkan mental, Ibu. Iya. Nah, karena mental harus siap, harus sehat. Jadi ya yang perlu kita persiapkan adalah mental. Iya, jadi kalau mau lancar ya kita harus selalu menjaga mood kita, mental kita harus selalu bahagia, sehat ya, gitu. Jadi dari pesan Ibu itu kita harus menjaga mental, harus bahagia ya tentunya. Ya, tentu saja. Selanjutnya, apa saja hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih topik penelitian ini? Ya, kalau memilih topik penelitian itu biasanya berdasarkan pertama adalah passionnya dulu ya. Jadi kalau kita mau meneliti passion kita sebenarnya minatnya passionnya di mana nih ya? Kalau misalkan ya
kita sudah melatih lab sampai semester 6 ya, senjatanya kita sudah berkecimpung nih, sudah melihat situasi ya, suasana di tiap-tiap lab nih, tekno bagaimana ya, di setting maksudnya ya, terus kemudian melihat bahan alam, kimia, farmakologi, sudah lihat semua. Nah kita tentukan nih, kita passionnya sukanya ini di mana nih, karena kalau kita mau bekerja ya, biasanya itu kan kita harus ketemu soalnya dulu ya. Saya senangnya di tekno misalkan, saya senang bikin sediaan, nanti ujungnya saya pengen punya produk nih ya, produk yang nanti saya patenkan, misalkan saya hakikan, nanti publikasi, saya mau nanti pharmapreneur ya, misalkan pharmapreneur, saya mau belajar bikin produk ya, misalkan seperti itu. Jadi passion yang pertama kali dipertimbangkan itu adalah pertama peminatan, passionnya di mana ya. Jadi passionnya di mana kita tentukan, memang kita senangnya di apa, misalkan senang bikin sediaan, senang memformulasi, bikin sabun, bikin krim, bikin face mist, bikin apalah ya terkait dengan produk. Jadi yang perlu adalah pertama itu passion untuk kita tentukan. Nah kemudian tentu saja meneliti bidang farmasi itu butuh juga biaya ya. Di mana-mana di laboratorium pasti butuh biaya. Ya, tapi biasanya kalau kita di farmasi itu kita mahasiswa menyesuaikan ya. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Kadang juga kita punya hibah. Jadi kalau ada hibah yang melibatkan dosen ya, hibah dosen yang melibatkan mahasiswa, itu mahasiswa sangat terbantu itu buat dibiayai penelitiannya sampai selesai gitu. Jadi jangan sedih misalkan, atau jangan kecewa misalkan pada saat peminatan, awalnya minatnya saya milihnya bidang tekno, ternyata pada saat dibagi dapatnya misalkan farmakologi misalkan ya, jangan sedih karena dosen-dosen yang membimbing adik-adik itu semua orang-orang yang luar biasa pakar di bidangnya dan akan membantu kalian bisa selesai tepat waktu. Jadi sebenarnya tergantung dari kitanya sendiri, bisa mengatur waktu ya, memanage waktu kalian dalam melaksanakan penelitian. Karena di tiap penelitian itu punya juga tantangannya masing-masing ya. Jadi kalian harus mempersiapkan mental yang paling utama ya. Kalau masalah dana, saya rasa di farmasi itu alhamdulillah ya, belum pernah ada yang tidak selesai karena alasan dana penelitiannya tidak bisa gitu ya. Alhamdulillah. Jadi semua tergantung dari kalian. Kalau kalian punya semangat ya, tekad yang bulat ya, semangat yang kuat bahwa saya harus selesai tepat waktu, atau kalau bisa sebelum 4 tahun. Nah, di barang niat yang baik ya, jangan lupa minta restu sama orang tuanya ya, seperti itu. Insya Allah akan selesai tepat waktu. Baik Ibu. Ya, jadi tentunya untuk mempertimbangkan dalam memilih penelitian itu passion. Kemudian setelah passion ada biaya. Karena di farmasi itu untuk melakukan penelitian kita memiliki biaya. Nah, namun terkadang di dalam penelitian itu biasa ada hibah ya Ibu dari dosen. Nah, yang di mana dosen ini membutuhkan mahasiswa untuk melakukan penelitian. Jadi saling menguntungkan ceritanya. Iya, betul. Ya, baik. Pesan dari Ibu bahwasannya ketika mahasiswa yang memilih peminatan namun tidak sesuai dengan pilihan peminatan yang dipilih, jangan kecewa, jangan bersedih karena dosen-dosen yang menjadi pembimbing dari teman-teman semua merupakan dosen-dosen yang luar biasa pada pakarnya masing-masing, pada bidangnya masing-masing. Mungkin cukup sekian pada podcast Farmasi edisi kedua. Terima kasih kepada Ibu. Sama-sama. Iya, Ibu. Yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya sendiri dan dari narasumber kita, yakni Ibunda Dr. Apoteker Kardina Amri Tahir SSI MSI. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube HMJ Farmasi UIN Alauddin Makassar. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!